Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar logarithm dengan menggunakan looping ya. While, for, dan do. Nah, logarithm ya, ini yang kita pelajari di semester 2 ini ya untuk kelas 9. Dimana kita khususkan untuk looping do for while kali ini ya. Nah, ini merupakan bagian daripada logarithm. Bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk looping for digunakan ketika kita sudah tahu pasti berapa kali perulangan akan dijalankan. Ya, 1 sampai 5. Karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal nih ya. Memiliki variabel hitungan atau counter nilai awal, ini nilai awal, nilai akhir, ini nilai akhir, dan bisa ditambah dengan langkah tertentu. Ini bagaimana cara membuatnya ya. Kalau kita sudah bisa membuat algoritmanya atau pseudocode-nya, kita bisa membuat dengan benar ya dari awal langkahnya ke sini ya, kita deklarasikan dia adalah bilangan bulat si ini. Kemudian untuk 1 sampai 5, kemudian dia akan keluar i-nya. Ya, nilai tadi itu akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah selesai keluar 1 sampai 5, kemudian dan selesai ya. Dan sini n. Cara membuatnya itu ya kayak gini ya. Kita lihat di ini logarithm. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan saja di sini yaitu for ya. Nah, for itu ada seperti ini ya bagian-bagiannya. Yang pertama kita isi variabelnya tadi itu adalah i, mulai dari 1 hingga 5 gitu ya. Nah, ini mulai dari kecil ke besar, ini step by one, jadi mulai dari 1 ya, kelipatan 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini for-nya. Lalu ini diisikan apa? Ini diisikan kita ingin mengeluarkan ini ya, angka 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana itu adalah i. Nah, ini kita buat sini. Outputnya mana itu adalah si itu. Ya, i itu 1 sampai 5. Kemudian kita jalankan. Nah, pakai ini aja ya, ini lebih enak nih, saya senang pakai ini. Ini pemrograman apa yang kalian sukai? Ini Pascal nih ya. Nah, ini sintak-sintaknya seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, enaknya ya, kalau kita memang belum paham, itu akan dijelaskan pesan kesalahannya ya. Variable not declare. Oh, belum declare. Nah ya, before you can store or read data from a variable, it must first be clear. It must be declare ya. Kenapa? Karena i-nya belum dideklarasikan. Oke. Nah ya, gimana dia mau jalan? Mau diisi apa ini? Teks apa angka? Angka pun itu ada bilangan bulat saja atau bilangan pecahan. Itu harus kita declare dulu di sini ya, dan membuat variabel.
yang tipenya adalah integer. Ini enaknya nih ya, jadi bisa sambil belajar sambil mencoba. Dari kesalahan itu juga bagus, kan manusia juga gitu ya. Salah perbaiki sehingga menjadi orang yang benar. Nih lihat nih. Sekarang kita coba lagi. Kalau mau lihat pergerakannya, kita bisa menggunakan dengan speed yang lambat. Nah ya, kayak gini ya. Dia berarti di sini, lalu ke sini, lalu ke sini ya. Cetak 1, cetak 2, lagi dia cetak 3. Karena di sini dijelaskan 1 sampai 5. Kalau udah 1 sampai 5, maka proses selesai. Nah, begitu ya. Ini untuk yang for. Nah, kemudian untuk yang while. Nah, ini ya. Fn shift F5. Ini yang while. Nah, di awal. Apa ini di awal? Ini loh di awal. While. Kondisi dicek di awal sebelum menjalankan blok perulangan. Mana blok perulangannya ini? Yang diulang-ulang tuh ini. Tapi dicek dulu. Jika nggak sesuai, maka akan selesai. Ya, jika kondisi false sejak awal, maka blok perulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Orang udah salah kok. Nah ya, salah, selesai. Cara membuatnya sama juga kayak tadi ya. Nah, buat seperti ini ya. Oke, kita coba buat ya. Buat yang while. Nah, ini dia. Logarithm. Nah, ini kita keluarkan aja semua nih. Nah, keluarkan. Nah, kita ubah ini ya. Ini kita ganti dengan apa sekarang? While. Nah ya, dimana while-nya itu kita buat dia akan stop ketika sudah kita buat misalkan A saja ya. Jika A-nya sudah di bawah 4 deh. Nah ya, oke. Nah, jika sudah di bawah 4, maka dia akan selesai ya. Kalau lebih dari 4 dia akan selesai. Karena kita minta ini di bawah 4. Apa di sini yang kita bikin outputnya ya? Outputnya apa? Berarti A. Nah, ini ya A. Supaya dia bisa berulang-ulang, itu harus kita kasih proses di sini. Nah, dimana A tadi sama dengan A sebelumnya ditambah dengan 1 supaya bisa naik ya. Nah, ini dia. Oh, ini integernya I. Karena ini A, ya udah kita ganti aja ini dengan A. Jadi A itu di sini adalah integer ya. Kalau sudah gini, ya udah kita jalankan ya. Nah, integer A salah nih. Variable A was not initial. Oh iya, harus ada nilai ya. Begitu jalan ini bilang bulat lah. A-nya berapa? Tidak ada kan? Maka di sini harus kita kasih nilai dia. Nah, A sama dengan berapa nih? Misalkan A sama dengan 0. Itu ya. Nah, maka kita jalankan dia 0 sini. 0 lebih kecil daripada 4 enggak? Iya, lebih kecil. Nah, jalankan. Berarti dia 0. Nah, gitu ya. Coba kita lihat aja dulu ya. Nih, integer A sama dengan 0. Nah, ini sudah 0 nilainya. Dan tambah 1
berarti nilainya 1. Nah, gitu ya. Tambah 1 lagi. Nah, keluar. Sampai selesai. Begitu di sini 4 lebih kecil dari 4 nggak? Enggak kan? Maka dia salah kan? Langsung programnya selesai. Itu untuk while. Nah, sekarang yang terakhir ya. Terakhir itu do. Kalau do itu di akhir. Nah, ya di akhir dia. Di sini dia di do. Blok perulangan dijalankan dulu. Nah, dijalankan dulu ya. Jalankan dulu. Baru kemudian kondisi dicek. Pasti dijalankan setidaknya sekali. Karena pengecekan kondisi di akhir. Pasti ada nilai walaupun salah ya. Karena ada proses di sini. Oke ya. Contoh ya, kita buat ya. Nah, ini dia, kita buat logaritmnya. Tampilkan semua nih. Nah, ini tampilkan. Ini tampilkan, nah ya. Di sini kita ganti dengan do. Masukkan aja do. Nah, ya, di akhir ada proses dulu baru di kan biar enggak panjang-panjang. Dikasih lebih kecil daripada 3 deh. Nah ya, oke. Kondisinya seperti ini. Di sini adalah outputnya kayak tadi ya. Outputnya adalah A. Kemudian di sini prosesnya supaya dia bisa muter-muter. Sorry, ini. Nah, gimana A ditambah 1 gitu ya. Nah, udah kita jalankan sekarang. Ya, ini ke sini. Sebenarnya ke sini dulu dia. Baru di sini. 1 2 3. Baru selesai. Bedanya apa ada dengan while? Ya. Kalau ini walaupun dia salah, ini misalkan kita isi 5. Ya, 5 ya. Kita jalankan. Kan 5 A sama dengan 5. 5 tambah 1 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 3? Salah kan? Tapi nilai tadi sudah masuk di sini. Coba ya. Nah, 5. Nah, udah masuk di sini 6. Ya, karena 5 itu adalah A-nya, di mana A itu adalah 5 ditambah 1, 6. Baru dicek, tapi nilai ini sudah keluar. Ya, begitu ke sini udah keluar nilainya. Baru dicek. Nah, gitu ya. Dicek. Berbeda dengan while, ini do sudah ada nilai pasti setidaknya sekali ya. Coba kita baca lagi tadi ya. Nah, ini setidaknya sekali. Kalau while, kalau salah ya sudah. Nih while ya. Jika kondisi salah sejak awal, maka blok perulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Nih, coba lihat bedanya. Ini kita ganti dengan nih while. Ini kan ada nilai ya. Ini nggak ada nih. Kita ganti ini dengan while. Lebih kecil dari 3. Nah, ini sama outputnya outputnya A. Lalu proses A di mana?
A ditambah 1 agar dia jalan, menambah terus. Nah ini 5 ya, udah salah kan. Kalau udah salah langsung ke sini, cus. Nah ya, nggak ke sini. Kalau benar ke sini. Salah ke sini, langsung selesai, kasus tamat karena dia dicek dulu. Jalankan. Nah, dicek dulu dia salah, selesai, tak ada nilai. Ya. Berbeda dengan do tadi. Do, nah, pasti dijalankan setidaknya sekali karena pengecekan kondisi di akhir. Nah, ada nilai dia. Ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi tuh ada di sini ya. Nah, tabel perbandingan yang while. Nah, bisa kalian baca. Ya, tolong dicoba ya biar kalian paham. Kapan make for, kapan make do, kapan make while, apa perbedaannya. Ya, semoga bisa paham. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih.